Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ratih Nindiatian dengan NIM 2032920 dan rekan saya Ulfa Nurfadila dengan NIM 2032927. Saya Muhammad Ihsan dengan NIM 203294141. Saya Rahmatul Hasni Firsya dengan NIM 203299153. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, modul ajar, dan asesmen. Untuk materi pertama yaitu alur tujuan pembelajaran akan saya jelaskan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk alur tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara logis dan sistematis di dalam fase pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini diatur secara linear seperti posisi aktivitas evaluasi yang sudah dilakukan dari waktu ke waktu. Alur tujuan pembelajaran diputuskan bersamaan dengan memberikan dukungan ada pada profil siswa Pancasila. Siswa Indonesia diharapkan menjadi siswa yang sejauh hayat, yang dapat capable atau memiliki kemampuan dan mempunyai watak sesuai dengan Pancasila. Lewat profil siswa Pancasila, pelajar diharapkan mempunyai budi pekerti mulia sesuai dengan arah dan harapan dari Pancasila itu sendiri. Buat jalur arah evaluasi atau ATP ini, guru harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, harus sederhana dan informatif. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, serta merdeka belajar, operasional, aplikatif, dan adaptif, serta fleksibel. Alur tujuan pembelajaran ini terbagi ke dalam beberapa fase. Yang pertama ada fase A, di mana untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6, dan fase D untuk kelas 7 dan 8, fase E untuk kelas 9 dan 10, dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Adapun kriteria alur tujuan pembelajaran ini adalah menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, setiap fase dalam alur tujuan pembelajaran ini menggambarkan cakupan serta tahapan dalam pembelajaran yang linear dimulai dari awal sampai kepada akhir. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran yang dibuat untuk seluruh fase menggambarkan tahapan pembelajaran yang memuat perkembangan kompetensi antara fase dan jenjang. Alur tujuan pembelajaran ini memuat 3 aspek. Yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua yaitu konten atau isi, yang ketiga yaitu variasi keterampilan. Untuk alur tujuan pembelajaran ini, bagiannya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk yang pertama yaitu identitas, ada berupa nama, asal sekolah, fase, dan tanggal. Setelah itu untuk fasenya kita buat di atasnya setelah tujuan pembelajaran, misalnya tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan selanjutnya kita buat capaian pembelajaran sesuai dengan fase-fase yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya kita buat nomor, domain atau elemen, alur capaian tujuan pembelajaran per tahunnya, tujuan pembelajaran, pekan atau jam pelajaran, kata atau frase kunci, profil pelajar Pancasila, dan glosarium. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai di saat pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dikembangkan untuk dicapai oleh siswa dalam 1 atau lebih jam pelajaran hingga pada akhirnya pada penghujung fase mereka dapat mencapai itu capaian pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mencapai capaian pembelajaran dalam satu fase, pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Dalam tahapan merumuskan tujuan pembelajaran ini, pendidik perlu mengurutkan tujuan-tujuan tersebut. Cukup untuk merancang tujuan-tujuan belajar yang lebih operasional dan konkret saja terlebih dahulu. Urutan
dan urutan tujuan pembelajaran akan disusun pada tahap berikutnya. Dengan demikian, pendidik perlu melakukan proses pengembangan rencana pembelajaran langkah demi langkah. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai penulisan tujuan pembelajaran akan dijelaskan oleh Saudari Ulfa Nurfadilah. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan diselesaikan oleh peserta didik. Itu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir 1 menit pembelajaran. Taksonomi menurut Marzono tahun 2000 dalam merumuskan tujuan pembelajaran tingkat 1 yaitu mengenali dan mengingat kembali. Mengingat kembali informasi dalam batas mengidentifikasi sebuah informasi secara umum. Kemampuan yang termasuk dalam tingkat 1 ini adalah kemampuan menentukan akurasi suatu informasi dan menentukan informasi lain yang berkaitan. Tingkat 2 yaitu pemahaman. Proses pemahaman dalam sistem kognitif berfungsi untuk mengidentifikasi atribut atau karakteristik utama dalam pengetahuan. Berdasarkan taksonomi baru dari Marzano, pemahaman melibatkan dua proses yang saling berkaitan, integrasikan dan simbolisasi. Tingkat 3 yaitu menganalisis. Analisis dalam taksonomi baru dari Marzano melibatkan perluasan pengetahuan yang logis atau masuk akal. Tingkat 4 yaitu pemanfaatan pengetahuan. Proses pemanfaatan pengetahuan digunakan saat seorang ingin menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya ketika seorang insinyur ingin menggunakan pengetahuannya tentang prinsip Bernoulli untuk menyelesaikan sebuah masalah mengenai daya angkat dalam desain jenis pesawat baru. Tugas sulit seperti ini adalah tempat di mana pengetahuan dianggap berguna bagi seseorang. Di taksonomi baru dari Marzano, ada 4 kategori umum pemanfaatan pengetahuan, yaitu 1. Pengambilan keputusan, 2. Penyelesaian masalah, 3. Percobaan, dan 4. Penyelidikan. Tingkat 5 metakognisi, yaitu berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan mengatur fungsi dari semua jenis pemikiran lainnya. Dalam taksonomi baru dari Marzano ada 4 fungsi dari metakognisi, yaitu 1. Menetapkan tujuan, 2. Memantau proses, 3. Memantau kejelasan, dan 4. Memantau ketepatan. Tingkat 6 sistem diri. Sistem diri ini menentukan apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tugas. Sistem diri juga menentukan seberapa besar tenaga yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas tersebut. Ada 4 jenis dari sistem diri yang berhubungan dengan taksonomi baru dari Marzano, yaitu 1. Memeriksa kepentingan, 2. Memeriksa kemanjuran, 3. Memeriksa respon emosional, dan 4. Memeriksa motivasi secara keseluruhan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai capaian pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Rahmatul Hasni Firsyah. Pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Kondisi ini juga dijalankan oleh sebagian besar negara di Eropa saat ini, menggunakan capaian pembelajaran untuk mengungkapkan apa yang mereka harapkan agar diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik dan memahami di akhir program atau urutan pembelajaran. Selain itu, capaian pembelajaran secara tidak langsung mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran lingkungan, dan praktik penilaian. Tujuan capaian pembelajaran. Yang pertama, tujuan capaian pembelajaran PAUD. Tujuan capaian pembelajaran PAUD adalah memberikan arahan yang sesuai dengan usia perkembangan anak, yaitu nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif.
agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran tingkat SD dan SMA. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya dan didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran diharapkan telah dicapai. Prinsip perumusan atau penyusunan capaian pembelajaran. Prinsip penyusunan atau perumusan capaian pembelajaran yaitu terukur dan spesifik. Yang kedua, fleksibel. Dan untuk materi yang terakhir mengenai modul ajar dan asesmen akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Ihsan. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian belajar atau CP. Jika satuan pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP Plus karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Tujuan pengembangan modul ajar. Kriteria yang harus dimiliki modul ajar adalah yang pertama yaitu esensial. Apa itu esensial? Esensial adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang, yaitu menumbuhkan minat belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun jika tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, serta sesuai dengan konteks waktu dan lingkungan murid. Yang keempat, berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar murid. Selanjutnya, komponen modul ajar. Modul ajar sekurang-kurangnya berisi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran yang mencakup media pembelajaran yang akan digunakan, asesmen, serta informasi dan referensi belajar lainnya yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kedua, yaitu komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Yang ketiga, yaitu guru di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar murid. Asesmen. Asesmen dapat diartikan sebagai proses mempertimbangkan setiap informasi terkait individu maupun situasi terkini guna untuk melakukan penilaian. Asesmen adalah bagian dari proses penilaian atas individu atau situasi yang bisa merefleksikan berhasil atau tidaknya dalam mencapai suatu tujuan. Tujuan asesmen. Asesmen dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu atau nilai atas situasi maupun individu. Sebab dari proses inilah bisa dilakukan evaluasi atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang ada. Selain itu, dengan adanya asesmen, Anda bisa dengan mudah mengidentifikasi setiap indikator kompetensi yang telah berhasil Anda capai atau wujudkan. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, dapat kami simpulkan bahwa untuk kurikulum Merdeka Belajar ini terdapat beberapa komponen yang perlu ada di dalamnya, yaitu ada alur tujuan pembelajaran yang di dalamnya memuat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, serta perlu didukung dengan modul ajar dan perlu dievaluasi atau diberikan penilaian dengan menggunakan asesmen. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.